Dan pertanyaannya, jika kita ingin mengendarai bull cycle ini, seperti apa koin yang kita persiapkan? Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, alt season sudah di depan mata kita. Katalis-katalis besarnya ini sudah mulai kelihatan untuk pergerakan harga si Bitcoin ataupun altcoins pada umumnya. Dan suhu politik di Amerika Serikat ini mulai kondusif, mulai friendly terhadap Bitcoin. Salah satunya dari Donald Trump yang menyatakan bahwa jika kalian ingin, untuk warga Amerika maksudnya, jika kalian ingin kripto berkembang, maka itu harus dari Amerika dan voting saya, dukung saya. Maka apabila dia terpilih, seperti yang dikatakan oleh dia di sini, the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody to the nation's 50 million crypto holders. I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. Dia akan menjauhkan orang-orang yang tidak pro dengan kripto di Amerika seperti Elizabeth Warren dan teman-temannya dia, pokoknya grupnya dia yang tidak mendukung kripto itu akan saya jauhkan dari self-custody kalian, dari aset-aset kripto Bitcoin kalian. Sahabat Black Cuan, memang apabila kita memperhatikan perubahan-perubahan dari politisi Amerika ini memang luar biasa berbalik ya. Seperti dikatakan juga di sini, yang sangat menarik dirangkum oleh Angga Andinata, bahwa Joe Biden ini mulai banting setir menjadi crypto friendly juga. Ya bagaimana nggak gitu kan? Donald Trump berhasil membangun citranya dia karena dia tahu bahwa millennials itu di Amerika, mereka adalah mayoritas investor ataupun traders di kripto. Dan pada umumnya pemilihan di 2024 ini ada 64 negara di seluruh dunia yang sudah dan akan melakukan pemilihan. Story-nya adalah dengan narasi besarnya ada kripto dan Bitcoin, karena ini berkaitan dengan generasi muda. Salam bullish dari Angga Andinata. Dan untuk keadaan kita sekarang ini, harga Bitcoin itu di 69.000. Kemudian sahabat Black Cuan, apa yang menariknya adalah kalau kita perhatikan dari time frame yang 1 bulan untuk pergerakan harga si Bitcoin ini ada semacam pengulangan yang mirip pernah terjadi di tahun 2017-2018, sahabat Black Cuan. Jadi ada 3 bulan di sini, kurang lebih 4 bulan lah kita hitung dengan candle yang sebelumnya di sini, dan mirip dengan kejadian yang kita sekarang ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 di sini, ada 4 candle di sini, dan yang kita tunggu adalah penutupan di Mei ini, sahabat Black Cuan, yang apabila dia berhasil bikin candle baru di atas sini, di atas garis resisten ini, maka konfirmasi 100.000 itu akan segera terjadi. Dan juga kita kalau perhatikan secara teknikal yang indikator RSI ya di sini, untuk stokastik RSI yang time frame 1 minggunya di sini terjadi semacam cross di sini, golden cross, artinya garis birunya ini di atas, merahnya di bawah, dan dia sudah berada di area oversold di sini, sahabat Black Cuan. Yang mana ini akan membawa angin segar untuk pergerakan harga Bitcoin ke depan ini. Dan apabila kita merangkum pembicaraan kita dari awal tadi, itu ada 4 katalis yang akan drive harga Bitcoin ini menuju ke next big rally, guys. Yang pertama adalah interest cut rates, kemudian yang kedua itu adalah shifting regulation, artinya di sini ada semacam pendekatan yang lebih friendly kepada kripto, baik itu dilakukan secara politis, dan itu nggak ada masalah menurut saya karena ini sudah momennya juga ya. Ini berkaitan dengan pemilu segala macam, jadi wajar untuk mendapatkan atensi ataupun perhatian dari pemilih muda di Amerika ataupun di negara-negara yang mana para pemilih mudanya itu berinvestasi ataupun trading di kripto. Kemudian yang ketiga adalah November's election, terutama di Amerika Serikat ini nanti. Dan ini akan menjadi pemilu pertama di Amerika dengan narasi kripto Bitcoin yang berada di belakang pemilihan tersebut. Kemudian yang keempat adalah expanded use, artinya adopsi massal, adopsi besar-besaran itu akan terus berlanjut di sini, sahabat Black Cuan. Dan selanjutnya, apakah untuk si altcoins-nya akan kickstart bull rally? Kita perhatikan di sini untuk time frame yang 3 minggu dengan analisa total crypto market selain Bitcoin di sini, artinya altcoins, Ethereum dan semua altcoins lainnya,
candle 3 minggunya sedang berada di support dan sedang hijau di sini sahabat back cuan, yang artinya adalah ketika terjadi pemantulan di sini ataupun pengulangan seperti yang pernah terjadi di tahun 2020, awalnya itu dia kickstart di sini, maka ekspektasi kita adalah dia mengulangi sejarah yang pernah terjadi sebelumnya. Itu ekspektasi kita. Dan kalau kita perhatikan dengan time frame yang lebih kecil di sini untuk yang 5 harinya, si altcoins market cap ini yang mengecualikan Bitcoin itu membentuk semacam broadening wedge patterns yang dalam hal ini sudah berhasil menembus resistensinya. Dia keluar dari broadening wedge-nya ini. Kita menunggu selanjutnya dari broadening wedge patterns ini untuk menembus resisten-resisten yang berikutnya ini sahabat back cuan. Dan untuk teman-teman yang melakukan trading, saya kira altcoin hype cycle dari Reg Capital ini cukup banyak membantu ya untuk melihat bagaimana kuarter 1, kuarter kedua, kuarter ketiga, dan kuarter keempat itu memprediksi pergerakan dari siklus-siklus hype dari altcoins tersebut. Yang mana kita sudah perhatikan juga di April itu kan terjadi kenaikan ini sampai di pertengahan April, tetapi menutup April dan masuk ke Mei itu terjadi penurunan. Dan kita sudah lihat pada saat itu merah semua di sini ketika di Mei. Dan untuk posisi orang yang bermain swing itu bisa mengambil di area-area hijau di sini, di oversold di sini untuk mengendarai waves yang berikutnya menuju ke Juni dan Juli. Akan tetapi untuk yang long term sahabat back cuan bisa menggunakan cycle-cycle ini untuk melakukan DCA yang artinya ketika turun di sini, dia melakukan DCA. Di bawah ini, di kuartal ketiga, dia DCA. Sesuai dengan target mereka masing-masing. Jadi misalkan, begitu Bitcoin di atas 100.000, udah mulai take profit, dan itu pun dilakukan secara berkala. Dan balik lagi, itu adalah strategi kita masing-masing ya. Bagaimana kita take profit ataupun bagaimana kita melakukan DCA dalam hal ini. Dan pertanyaannya, jika kita ingin mengendarai bull cycle ini, seperti apa koin yang kita persiapkan? Saya akan memberikan salah satu contoh saja di sini, bukan untuk ditiru ya, karena ini juga bukan financial advice, melainkan diskusi, sharing kita di sini, sahabat back cuan. Salah satu koinnya adalah di sini saya ambil dari Crypto Rover. BIM ini sedang berada di undervalue. Oke, sebenarnya ketika kita mengatakan undervalue, BIM ini di bulan Mei ini saja itu sudah turun jauh dari sini sobat back cuan. Ini 29 sekarang ini sebenarnya dia sudah turun di 0,002122 seperti itulah. Jadi sebenarnya ini posisi yang sudah telat sebenarnya ya kalau kita perhatikan di 29 ini. Akan tetapi apakah ini masih benar-benar undervalue sahabat back cuan? Karena menurut Crypto Rover di sini 50x dari harga yang sekarang ini itu sangat konservatif apabila kita membandingkan dengan Sandbox. Dan coba kita perhatikan bagaimana pergerakan Sandbox di 2020-2021 pada saat itu. Sahabat back cuan, di tahun 2020, di September, Oktober itu di 2020, harga Sandbox itu kurang lebih sama ya, 0,04. Jadi masih ada 0 juga di depannya dia. Kemudian untuk BIM juga berada di 0,02. Dan apabila dia benar terjadi 50x dari sini, maka BIM bisa jadi merupakan salah satu jagoan yang akan terbang tinggi di alt season yang akan datang ini sahabat back cuan. Dan itu pun bukan jaminan akan benar terjadi, karena bisa saja ada koin-koin lain yang bisa bergerak bahkan lebih kencang, lebih tinggi lagi daripada yang pernah dilakukan oleh si Sandbox ini. Lagi-lagi itu adalah betting kita sendiri di sini, betting kita secara pribadi di sini, pilihan kita sendiri, dan ini tidak memaksa ataupun tidak jual-jualan perspektif seperti yang saya lakukan di sini, tidak. Tetap sahabat Black Cuan melakukan riset kalian secara mandiri untuk menentukan koin-koin mana yang akan terbang. Dan kali ini juga saya ingin menyampaikan seperti yang sudah saya lakukan di beberapa video saya yang sebelumnya, bahwa yang saya ekspektasikan akan naik itu adalah di dalam kategori narasi AI. Bahwa ada koin-koin lain yang akan terbang dengan narasi yang lain itu saya yakin ya. Cuman untuk di Black Cuan ini saya ingin memfokuskan ke dalam 3 narasi, yakni AI, kemudian GameFi, dan betting terakhirnya itu ada di meme coin. Untuk si AI sendiri, sahabat Black Cuan,
jagoan saya di sini sudah saya sering katakan ya. Ada render di sini, kemudian ada a cost network, singularity nets, dan kemudian ada juga sahabat Black Cuan yang bilang Fed ini, si Fetch AI ini. Dan memang Fetch AI ini pergerakannya sudah sangat-sangat bagus sekarang ini. Dan ketika kita membeli koin-koin ini, terutama kita mau long term, kadang-kadang begini. Begitu kita beli, dia ternyata masih drop 10%, bahkan 20%. Dan disitulah kita melihat daya tahan kita, tujuan kita berinvestasi. Kita mau trading atau mau investasi nih, seperti itu sahabat Black Cuan. Kemudian yang berikutnya ada di GameFi, koin yang sering saya beritakan itu adalah BIM, jelas ya. Kemudian ada Gala, dan ini Myria. Myria yang sedang ada pergerakan bagus ya hari ini, 14% dia. Merupakan salah satu infrastruktur game yang ada di dalam jaringannya Ethereum. Kemudian sahabat Black Cuan, koin-koin apa yang harus saya beli nih? Ini balik lagi nih ke riset kalian sendiri. Dan memilih koin-koin yang kalian percayai akan terjadi bahkan mungkin 50 kali ataupun 100 kali lipat ketika alt season rally itu benar-benar dia kickstart dan terjadi pergerakan yang gila-gilaan seperti yang pernah kita saksikan di 2021. Dan mungkinkah BIM ataupun koin-koin lainnya di sini akan mengikuti pergerakan seperti yang pernah terjadi di Sandbox di tahun 2021? Let's see guys. Itu betting kita di 2024-2025 ini. Dan sekian video kali ini teman-teman. Katalis kita ini sudah semakin nyata dan semakin jelas. Spot ETH Ethereum juga sudah di-approve. Bitcoin juga sedang melakukan pergerakan yang bagus. Dan kita menunggu altcoins untuk kickstart rally tersebut sahabat Black Cuan. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.